Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil jaza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Allah masih menakdirkan kepada kita masih bisa melaksanakan berpuasa. Allah masih menakdirkan kepada kita masih ada di bulan Ramadan yang mulia di sini, dan semoga dengan berkahnya bulan Ramadan yang mulia, dengan berkahnya kita berpuasa, dengan berkahnya doa-doa orang yang soleh yang Allah panjatkan, yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa yang sekarang di sini, semoga kita semuanya ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima seluruh rangkaian ibadah kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah masuk fase di mana 10 hari terakhir yang ada di bulan Ramadan. Di mana 10 fase awal ketika di bulan Ramadan Allah akan menghadiahkan kepada kita, yaitu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari selanjutnya Allah akan memberikan maghfirahnya pada hamba-hambanya, dan 10 hari terakhir Allah akan menghadiahkan kepada mereka itu adalah itqun minan nar. Mereka akan dibebaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Maka daripada itu, seyogianya kita selama kita yang ada di bulan Ramadan di fase terakhir di sini, mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa terus menguatkan ibadah kita. Jangan sampai kendor. Kuatkan lagi ibadah kita, kencangkan ikat pinggang kita ya, karena Ramadan akan segera berakhir. Sahabat Kaifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita ada di bulan Ramadan di sini, tujuan kita melakukan berpuasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah padamu itu adalah dengan cara berpuasa. Dan puasa itu bukan hanya diwajibkan kepada umat-umat yang hanya umat Rasulullah baginda Muhammad saja, bukan. Bukan hanya Allah perintahkan kepada kita saja, bukan. Ternyata Allah telah mewajibkan berpuasa di sini semenjak zamannya beliau Adam sampai dengan nabi-nabi selanjutnya sampai kepada kita. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita berpuasa? Di ayat tersebut Allah menegaskan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Takwa di sini yaitu kita menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang telah Allah larang. Dengan cara kita berpuasa selama 1 bulan full kita melaksanakan puasa, tujuannya apa? Bagaimana kita bukan hanya sekedar menahan lapar saja, bukan hanya menahan haus saja. Dengan cara kita berpuasa, kita mungkin bagaimana menahan rasanya perihnya, kita menahan lapar. Tetapi ternyata teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Palestina saja, mereka mungkin sudah berpuasa bukan hanya 1 siang saja, tidak. Tapi mereka ada yang sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, ada yang mungkin seminggu mereka belum pernah berbuka. Bukan hanya kita sekedar melaksanakan menahan dahaga saja, tidak. Bukan hanya kita menahan diri kita daripada tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin perbuatan itu merugikan kepada kita, perbuatan maksiat yang telah kita laksanakan, tidak. Bukan hanya itu saja. Dengan cara kita berpuasa, kita lebih bertaqarrub ilallah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bagaimana introspeksi diri kita. Ternyata seperti inilah rasanya lapar. Ternyata seperti inilah rasanya haus.
ternyata seperti inilah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang di luar sana, yang mungkin sahabat kita tidak seberuntung kita pada kesempatan hari tinggal di Indonesia di sini. Sahabat kaifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini yang akan kita laksanakan, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Laksanakan zikir kita, laksanakan sholat kita, laksanakanlah apa yang telah kita perintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, perintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jauhi semua yang telah dilarangnya. Apapun itu bentuk larangan, sekecil apapun tinggalkan. Karena bisa jadi dengan yang kecilnya larangan tersebut, ternyata disitulah adanya murka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih ada di bulan Ramadan, di mana Ramadan di kali ini adalah di mana kita dilipat gandakannya seluruh aktivitas amalan pahala yang telah kita lakukan selama ibadah yang kita lakukan. Sholat kita pahalanya dilipat gandakan. Puasa kita hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mungkin tahu pahalanya dan pasti dilipat gandakan. Tilawah yang kita laksanakan, itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Jadi selama kita di bulan Ramadan, laksanakanlah aktivitas-aktivitas ibadah kita. Karena sejatinya selama di bulan Ramadan bukan hanya ketika aktivitas kita dilakukan di bulan Ramadan saja, tidak. Ramadan yang kita lakukan selama aktivitas sebulan full yang kita kerjakan, dari mulai zikirnya, dari mulai qiyamul lailnya, dari mulai puasanya, dari mulai zikir dan seterusnya yang telah kita lakukan, menjaga diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin perbuatan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga. Fungsinya buat apa? Bukan hanya sebatas kita menjaga, menahan diri kita saja selama 1 bulan Ramadan. Bukan hanya itu saja. Tetapi seyogianya yang kita kerjakan selama 1 bulan ini itu adalah latihan. Latihan untuk apa? Untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Jadi selama di bulan Ramadan yang Allah lipat gandakan seluruh aktivitas ibadah kita, di mana tujuannya kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya kita bertakwa selama di bulan Ramadan saja, tetapi seyogianya yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan dari kita bertakwa sepanjang masa, dari mulai kita masuk di bulan Ramadan, dan takwa ibadah yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan ini bisa kita pertahankan sampai dengan bulan-bulan selanjutnya dan bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bagaimana tipsnya? Tipsnya bagaimana cara kita supaya selalu terbiasa dengan takwa? Yang pertama, kerjakanlah seluruh aktivitas rangkaian itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah, apapun jenis ibadahnya, baik itu puasanya, baik itu zikirnya, baik itu kita menahan hawa nafsunya, baik itu kita menahan apapun itu, lakukanlah dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas itulah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaifa, mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, mumpung masih dikabulkan doa-doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita, dan semoga yang kita lakukan pada kesempatan hari ini untuk meraih derajat takwa Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di Ramadan kali ini Allah menerima ibadah kita, Allah menerima puasa kita, Allah menerima sholat kita, Allah menerima sujud kita, dan Allah mengabulkan doa-doa kita. Dan semoga dari doa di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kepada kita sebagai hamba-hamba, di mana hambanya yang kembali kepadanya sebagaimana kembalinya kita, seperti dilahirkan oleh orang tua kita, yaitu dalam keadaan suci dan bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.